Kalian suka bingung membedakan antara larutan penyangga dengan hidrolisis? Ya, pada kesempatan kali ini Mas San akan menjelaskan materi penyangga dan juga hidrolisis beserta contoh soal-soalnya. Oke, disimak ya. Baik, pada kesempatan kali ini Mas San akan menjelaskan perbedaan materi antara larutan penyangga dengan hidrolisis garam. Yang pertama, untuk larutan penyangga ini bisa diperoleh dari dua cara ya. Bisa dari reaksi antara asam lemah ditambah basa kuat atau asam lemah ditambah dengan garamnya. Ini untuk larutan penyangga dengan sifat asam. Untuk cara yang pertama, jika asam lemah ditambah dengan basa kuat, ini ada syaratnya yaitu mol asam lemah harus lebih besar daripada mol basa kuat dikalikan dengan valensi. Untuk rumus mudahnya, H+ sama dengan Ka dikali mol yang besar dikurangi mol yang kecil dibagi dengan mol yang kecil. Yang kedua, jika campurannya merupakan asam lemah ditambah dengan garamnya, ini tanpa syarat, pasti langsung membentuk buffer. Rumusnya H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol garam, dikalikan indeks. Apa itu indeks? Indeks merupakan jumlah ion asam lemah yang ada pada garam. Nah, untuk larutan penyangga basa itu sama persis caranya ya. Hanya saja campuran di sini ada basa lemah ditambah asam kuat dengan syarat mol basa lemah lebih besar daripada mol asam kuat dikali valensi. Nah, nanti rumusnya persis OH- sama dengan Kb mol besar kurangi mol kecil dibagi dengan mol yang kecil gitu. Atau yang kedua bisa dari campuran basa lemah ditambah garamnya. Jadi ini sama seperti yang asam. OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi dengan mol garam dikalikan indeks. Nah, itu tadi cara menentukan pH larutan penyangga. Sedangkan hidrolisis, nah ini ya bedanya di sini. Hidrolisis nanti terbagi dua, ada hidrolisis parsial atau sebagian, yang kedua ada hidrolisis total atau sempurna. Nah, untuk hidrolisis parsial, nanti ada yang bersifat asam dan basa. Untuk yang sifat asam, diperoleh dari dua cara, bisa dari campuran asam kuat ditambah basa lemah. Nah, ini yang membedakan dengan larutan penyangga. Kalau hidrolisis, mol asam sama dengan mol basa ya. Asam kuat dikali valensi sama dengan mol basa lemah. Rumusnya H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali mol asam kuat atau basa lemah. Ini salah satu saja karena molnya sama. Dibagi dengan volume total. Atau yang kedua, jika di soal hanya ada garam saja, ya, kemudian ditanya pH-nya, dan garam tersebut berasal dari asam kuat ditambah basa lemah. Kita bisa gunakan rumus H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali Mg atau molaritas garam dikalikan indeks. Nah, kalau konsentrasi garamnya belum diketahui, bisa diturunkan ke rumus ini, gram per mr dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, kalau volumenya liter gimana, Mas? Nah, ini 1000-nya nggak perlu ditulis ya, langsung saja 1 per volume dalam satuan liter. Untuk hidrolisis parsial basa, sama rumusnya dengan yang asam. Campurannya ada basa kuat ditambah asam lemah. Dengan syarat mol basa kuat dikali valensi sama dengan mol asam lemah. Rumusnya OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali mol basa kuat atau asam lemah, ini salah satu karena sama, dibagi dengan volume total.
Nah, yang keduanya ini sama juga, garam yang berasal dari basa kuat ditambah asam lemah. Rumusnya OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali indeks. Untuk keterangannya, KW itu adalah tetapan kesetimbangan air, nilainya 10 pangkat min 14. Nah, nanti ada istilah lain di dalam hidrolisis, yaitu KH, tetapan hidrolisis. Nanti bisa dihitung dengan rumus KH sama dengan KW per Ka atau KB. Ya, itu salah satu saja. Kemudian ada lagi H. Apa itu H? H adalah derajat hidrolisis. Rumusnya seperti alfa ya. H sama dengan akar KH dibagi Mg. Nah, kalau alfa itu kan biasanya akar Ka dibagi Ma atau akar Kb dikali Mb. Nah, ini kalau di hidrolisis istilahnya H. Yang kedua, yang terakhir, hidrolisis total. Cirinya ada campuran asam lemah ditambah dengan basa lemah. Untuk menentukan sifat asam basanya, kita bisa melihat Ka dan Kb. Apabila nilai Ka lebih besar dari Kb, maka dia bersifat asam. Rumusnya H+ sama dengan akar KW per Kb kali Ka. Yang kedua, kalau Ka kurang dari Kb, sifatnya basa, OH- sama dengan akar KW per Ka dikali Kb. Yang ketiga, kalau Ka sama dengan Kb, pH sama dengan 7 atau netral. Nah, jadi intinya tadi ya, yang membedakan antara penyangga dengan hidrolisis ada di jumlah mol asam basanya. Apabila mol asam basanya sama, maka dia masuk ke dalam hidrolisis garam. Namun, apabila mol asam basanya berbeda, lebih besar yang lemah, maka masuk ke materi larutan penyangga. Nah, untuk memantapkan kedua konsep tersebut, berikutnya Mas Han akan menampilkan contoh soal larutan penyangga dan juga hidrolisis garam. Soal nomor 1. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 150 ml larutan asam formiat HCOOH 0,1 molar memiliki Ka 2 kali 10 pangkat min 4 dan 100 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar. Setelah pencampuran, pH larutan adalah. Oke, untuk soal nomor 1, jadi ketika ditanya pH campuran, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi terlebih dahulu ya, campurannya apa-apa saja. Ada sebanyak 150 ml HCOOH 0,1 m. Karena memiliki Ka, berarti HCOOH merupakan asam lemah. Ini asam lemah. Ditambah dengan NaOH. Karena nggak ada Kb, maka NaOH merupakan basa kuat. Campuran asam lemah dengan basa kuat itu akan menghasilkan dua kemungkinan. Bisa penyangga atau hidrolisis, tergantung molnya. Kita cek mol ya, M kali V 150 kali 0,1, ini ada 15 milimol. Kemudian NaOH molnya 100 kali 0,1, 10 milimol. Nah, dari perhitungan ini ternyata molnya berbeda ya. Kalau molnya beda, ini masuknya ke penyangga ya. Penyangganya asam atau basa? Karena lebih besar asam, maka kita gunakan rumus penyangga asam atau H+. Nah, rumusnya tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya. Ka dikali mol yang besar dikurangi kecil dibagi yang kecil. Jadi nilai Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4 dikali mol yang besar dikurangi yang kecil dibagi yang kecil. 15 dikurangi 10, 5 per 10, 0,5 dikali 2, ini nilainya 1. Sehingga diperoleh pH sama dengan 10 pangkat min 4, kita ambil pangkatnya saja dibuat positif 4. Maka jawabannya adalah yang B, ini ya, mudah. Soal nomor 2, dietil amina
merupakan basa lemah dengan Kb 9 kali 10 pangkat min 4. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 90 ml larutan dietilamina 0,01 molar dan 10 ml larutan HCl 0,09 molar. Larutan yang dihasilkan memiliki pH. Untuk soal nomor 2, ini sama seperti nomor 1. Jadi kalau ada campuran, kita identifikasi terlebih dahulu. Dietilamina memiliki Kb, berarti dia merupakan basa lemah. Sedangkan HCl di sini tidak ada Ka ya, berarti dia termasuk asam kuat. Campuran basa lemah dengan asam kuat, jadi bisa menghasilkan hidrolisis atau penyangga, tergantung molnya. Kita cek mol dari dietilamin ya, M kali V 90 dikali 0,01 0,9 milimol. HCl gas sama 10 kali 0,09 berarti 0,9 milimol. Nah, ternyata mol antara dietilamina dengan HCl adalah sama. Kalau sama, ini masuknya ke dalam hidrolisis. Nah, untuk hidrolisis sifatnya mengikuti yang kuat. Karena asamnya kuat, berarti ini hidrolisis asam ya. H+ sama dengan akar, ya rumusnya KW. KW itu 10 pangkat min 14 per KB 9 kali 10 pangkat min 4 dikali mol salah satu, ya ini sama 0,9 milimol dibagi dengan volume total ya. Volume totalnya ini 90 tambah 10, 100 ml. Bisa kita coret-coret ya. 9 sama 9 hilang. Min 14 sama min 4, ini min 10. Min 10 dikali 0,1, 10 pangkat min 11. Dibagi 100, 10 pangkat min 13. Diakar 10 pangkat min 6,5. Sehingga diperoleh pH-nya, ya kita ambil pangkat positifnya 6,5. Nah, dengan cara ini teman-teman tidak perlu repot-repot membuat reaksi MRS-nya ya. Cukup identifikasi molnya sama atau berbeda. Berikutnya soal nomor 3. Nilai pH larutan obat batuk diatur dengan menambahkan garam yang dibuat dari asam klorida dan amonia. Diketahui Kb-nya 10 pangkat min 5. Jumlah garam yang ditambahkan ke dalam 300 ml obat batuk tersebut agar diperoleh pH sama dengan 6 adalah. Untuk nomor 3, tadi di soal dijelaskan bahwa ada larutan obat batuk itu ditambahkan dengan garam. Artinya di sini hanya ada garam saja, kemudian diketahui pH. Kalau ada garam, diketahui pH, ini udah pasti masuk ke dalam konsep hidrolisis ya. Karena ini garamnya juga sesuai dengan ketentuan tadi, HCl asam kuat, NH3 adalah basa lemah. Ini masuk ke hidrolisis asam. Ini pH bisa kita konversi dulu. Kalau 6, berarti nilai H+-nya sama dengan 10 pangkat min 6. Kita masuk ke rumus hidrolisis asam sama seperti nomor 2 tadi. Kan H+ itu rumusnya sama dengan akar KW dibagi dengan KB dikali mol garamnya yang ditanya ini ya, mol garam dibagi dengan volume dalam satuan. Nanti kalau mol liter, kalau milimol mililiter ya, fleksibel. Nah, supaya akarnya hilang, di sini H+ bisa dikuadratkan. 10 pangkat min 6 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 12 sama dengan KW 10 pangkat min 14 per KB-nya 10 pangkat min 5. Yang ditanya volumenya 300 ml. Bisa dicoret ya ini.
Min 12 sama min 14 masih ada min 2. Min 2 dengan min 5 masih ada min 3. Sehingga nilai X-nya itu sama dengan 300 dikali 10 pangkat min 3. 0,3. Karena di sini mililiter, kita dapat satuan milimol. Tapi kalau nanti di sini liter, kita dapatkan satuan mol. Sehingga jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 4. Larutan dengan komposisi CH3COOH 0,1 molar dengan Ka 2 kali 10 pangkat min 5 dan NaCH3COO 0,1 molar memiliki pH larutan sebesar. Soal yang nomor 4. Di sini campurannya ada CH3COOH karena memiliki Ka, ini merupakan asam lemah. Sedangkan NaCH3COO, nah ini kan sebetulnya hurufnya sama ya, hanya berbeda di H, hanya diganti dengan Na. Nah, kalau ada senyawa hurufnya sama, hanya selisih di H dan OH, ini adalah garam. Campuran asam lemah dengan garam ini pasti membentuk penyangga asam, ya. Untuk molnya gimana, Mas? Di sini nggak ada volume. Nah, kalau nggak ada volume itu dianggap 1 liter. Jadi molaritas itu sama dengan molnya ya, bisa diasumsikan seperti itu. Sehingga rumusnya penyangga asam di cara yang kedua itu kan H+ sama dengan Ka 2 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemah 0,1 dibagi dengan mol garamnya 0,1. Nah, indeksnya itu yang mana? Indeks itu ini, jumlah ion asam lemahnya ini ada 1. Jadi indeksnya 1. Kalau nanti sini ada 2 ya kalikan 2 gitu. Sehingga ini bisa dicoret. Nah, bisa langsung diperoleh pH-nya sama dengan, nah kalau ada koefisien ini pangkatnya maju jadi nilai positif 5. 2-nya mundur, min log 2. Sehingga diperoleh jawabannya adalah yang A. Ya, mudah ya soal-soal penyangga ataupun hidrolisis. Ya, itu tadi pembahasan materi terkait penyangga dan hidrolisis beserta contoh soal-soalnya. Nah, nanti masih ada lanjutan lagi contoh soal yang lain ya. Pokoknya nanti disimak terus saja di channelnya Mas Han. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen.